Abang Teddy tembak. Hai guys, kembali lagi bersama gue, Dems. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas film Jennifer's Body. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang bersahabat. Namun suatu hari tiba-tiba salah satu sahabatnya bertingkah aneh layaknya seorang zombie. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan dua sahabat ini? Pasti penasaran kan ceritanya? Yaudah dah, daripada pusing mikirin hutang pinjol, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video menariknya dari Dems 7. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Neddy. Neddy ditahan di rumah sakit jiwa bernama Low Soldier karena memiliki masalah mental dan juga mudah marah. Selama berada di rumah sakit jiwa tersebut, Neddy kerap melukai para perawat dan penjaga sehingga dirinya sering dimasukkan ke ruang isolasi akibat perilakunya itu. Sebelum sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Neddy adalah seorang wanita pintar dan rajin. Namun, walaupun rajin dan pintar, ia juga dianggap aneh oleh teman-temannya. Neddy tinggal di sebuah kota kecil terpencil bernama Devil's Kettle. Ia memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang yang sangat cantik dan menjadi pemandu sorak di sekolah mereka. Jennifer dan Neddy telah bersahabat sejak kecil. Bahkan kedekatan mereka membuat teman-teman sekolah menganggapnya mereka seperti pasangan lesbian. Suatu hari, Jennifer mengajak Neddy pergi ke sebuah bar bernama Melody Lane, tempat sebuah band bernama Low Soldier akan tampil. Jennifer ternyata sangat menyukai vokalis band tersebut dan menganggapnya sangat tampan. Malam harinya, mereka pun tiba di bar tersebut. Sebelum konser dimulai, Jennifer dan Neddy sempat berbincang dengan para anggota band. Saat Jennifer pergi mengambil minuman, Neddy mendengar percakapan anggota band yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Neddy yang kesal kemudian menghampiri mereka dan berkata bahwa Jennifer masih perawan. Setelah Jennifer kembali, Neddy mengatakan bahwa anggota band Low Soldier adalah orang-orang jahat. Namun, konser tetap berlangsung seperti biasa. Jennifer terlihat sangat senang karena bisa melihat band idolanya secara langsung. Tiba-tiba Neddy menyadari ada api muncul di atas panggung. Dalam sekejap, bar tersebut terbakar hebat. Banyak orang tewas dalam kejadian itu, namun Neddy dan Jennifer berhasil selamat. Saat berada di luar bar, Jennifer diajak pergi oleh vokalis band Low Soldier. Neddy mencoba menghalangi sahabatnya itu karena merasa anggota band tersebut bukan orang baik. Namun Jennifer bersikeras pergi dan meminta Neddy untuk tidak ikut campur. Neddy akhirnya pulang sendirian dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, ia menelpon pacarnya Chip dan menceritakan kejadian kebakaran di bar tadi. Ia juga mengatakan bahwa Jennifer pergi bersama anggota band tersebut dan membuatnya sangat khawatir. Tiba-tiba terdengar suara seseorang datang ke rumah Neddy pada malam hari. Dengan ketakutan, Neddy melihat dari jendela dan ternyata yang datang adalah Jennifer. Namun keadaan Jennifer sangat aneh, tubuhnya dipenuhi darah dan wajahnya pucat seperti zombie. Saat masuk ke rumah, Jennifer langsung memakan daging mentah dari kulkas milik Neddy. Setelah itu Jennifer memuntahkan cairan hitam seperti oli dalam jumlah yang sangat banyak. Neddy ketakutan melihat kejadian tersebut. Jennifer kemudian pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya di sekolah, semua orang terlihat sedih atas kejadian kebakaran di Melody Lane yang menewaskan banyak orang. Di sisi lain, Neddy masih terus memikirkan kejadian aneh semalam. Tak lama kemudian, Jennifer datang menghampirinya dalam keadaan normal seperti biasa. Neddy kebingungan lalu bertanya tentang kejadian semalam. Namun Jennifer hanya berkata bahwa mungkin Neddy sedang berhalusinasi.
Sepulang sekolah, Nedi menceritakan semua kepada Chip. Ia mengatakan bahwa Jennifer datang ke rumah seperti orang kerasukan roh jahat. Namun Chip tidak percaya dan menganggap Nedi hanya mengarang cerita. Di tempat lain, Jennifer menemui Jonas, seorang siswa yang masih sedih karena kehilangan sahabatnya akibat kebakaran di bar. Dengan kecantikannya, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya pergi ke tengah hutan. Jonas yang terpesona langsung mengikuti Jennifer. Namun sesampai di tengah hutan, Jennifer berubah menjadi sosok iblis yang membunuh Jonas secara brutal. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas pergi ke hutan untuk mencarinya. Betapa terkejutnya ia saat menemukan Jonas sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Setelah membunuh Jonas, wajah Jennifer terlihat semakin cantik dan segar. Di sisi lain, Chip menelpon Nedi untuk membicarakan kematian Jonas yang mengerikan. Nedi pun mulai yakin bahwa semua kejadian buruk di kota mereka bukanlah kebetulan. Sebulan setelah kejadian itu, tubuh Jennifer mulai memburuk. Rambutnya rontok dan wajahnya terlihat pucat, seperti kekurangan darah. Suatu hari, teman Nedi bernama Colin mencoba mengajak Jennifer berkencan. Namun Jennifer menolak. Namun setelah Nedi mengatakan Colin lumayan tampan, Jennifer akhirnya menerima ajakan itu. Malam harinya, Colin datang ke sebuah rumah kosong untuk bertemu Jennifer. Di dalam rumah, Jennifer menggoda Colin dan berpura-pura ingin berhubungan intim dengannya. Namun ternyata Jennifer memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh dan memakan Colin. Just for you and me. I need you hopeless. Di tempat lain, Nedi sedang bersama Chip. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi, sehingga langsung pulang ke rumah. Di perjalanan, Nedi melihat Jennifer berlari di tengah jalan dengan tubuh penuh darah. Sesampai di rumah, Nedi langsung mengunci pintu karena ketakutan. Namun saat masuk ke kamar, Jennifer ternyata sudah berada di sana dalam keadaan normal. Jennifer akhirnya menceritakan semuanya pada Nedi. Ia mengatakan bahwa malam setelah kebakaran, dirinya dibawa oleh anggota band Lost Soldier ke tengah hutan untuk dijadikan tumbal ritual pemujaan setan. Tujuan para anggota band itu adalah mengorbankan seorang gadis perawan kepada iblis agar band mereka menjadi terkenal. Namun ritual tersebut gagal karena Jennifer ternyata sudah tidak perawan sejak SMP. Akibatnya iblis justru merasuki tubuh Jennifer dan membuatnya bangkit kembali setelah mati. Karena telah dirasuki iblis, Jennifer harus memakan manusia secara rutin agar tetap cantik dan kuat. Jennifer juga menjelaskan bahwa saat dirinya datang ke rumah Nedi malam itu, ia hanya ingin menakut-nakuti sahabatnya saja. Nedi merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer kemudian berkata bahwa ia tidak akan menyakiti Nedi karena mereka adalah sahabat. Jennifer lalu memperlihatkan kemampuan regenerasinya. Saat tangannya dilukai, luka itu langsung sembuh tanpa bekas. Keesokan harinya, Nedi pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang kondisi Jennifer. Ia akhirnya mengetahui bahwa Jennifer telah menjadi sucubus, makhluk iblis yang membutuhkan daging manusia untuk bertahan hidup. Nedi juga menemukan cara membunuh sucubus, yaitu dengan menusuk jantungnya saat sedang lemah. Setelah mengetahui hal itu, Nedi menemui Chip dan menceritakan semuanya. Ia minta Chip untuk tidak datang ke pesta dansa sekolah, karena Jennifer pasti akan mencari korban lagi. Namun Chip tetap tidak percaya dan menganggap Nedi hanyalah stres. Dalam pesta dansa pun tiba, Nedi datang sendirian untuk mengawasi Jennifer, tetapi ia tidak menemukan keberadaan sahabatnya itu. Di tempat lain, Chip berjalan sendirian menuju sekolah. Tiba-tiba Jennifer menghadangnya dan mengatakan bahwa Nedi telah berselingkuh dengan Colin. Chip yang mendengar hal itu merasa kecewa dan sedih.
Jennifer kemudian mengajak Chip ke tempat sepi di dekat sungai dan mulai menyerangnya. Di pesta dansa, Neddy tiba-tiba merasa bahwa Chip sedang dalam bahaya. Ia langsung pergi mencari pacarnya. Setelah mencari ke berbagai tempat, Neddy akhirnya menemukan Jennifer sedang memakan Chip di dekat sungai. Neddy langsung berusaha menyelamatkan Chip. Dalam perkelahian itu, Jennifer sempat terluka akibat ditusuk menggunakan dayung oleh Chip, lalu melarikan diri. Namun Chip kehilangan terlalu banyak darah dan akhirnya meninggal. You have to undermine everything. Or is it because you're just weird? Neddy yang sangat sedih kemudian memutuskan untuk membalas dendam dan membunuh Jennifer. Setelah menemukan Jennifer di rumahnya, terjadilah pertarungan sengit antara dua sahabat tersebut. Pada akhirnya Neddy berhasil menusuk jantung Jennifer hingga tewas seketika. Is that Home Depot? Ibu Jennifer yang mendengar keributan langsung masuk ke kamar dan menemukan Neddy berada di sana bersama jasad Jennifer. Neddy kemudian ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa Neddy memiliki sebagian kekuatan iblis karena sempat digigit Jennifer. Ia mampu terbang dan dengan mudah melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Setelah berhasil kabur, Neddy mencari seluruh anggota band Lost Soldier dan membunuh mereka satu persatu sebagai balas dendam. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.